Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Suliana Rahmanillah akan menjelaskan tentang teori mimetik dari film Habibie dan Ainun yang ketiga. Film Habibie dan Ainun disutradarai oleh Hanung Bramantyo, merupakan drama biopik yang berfokus pada kehidupan muda Habibie dan Ainun. Bagi Hanung Bramantyo, Reza Rahadian, dan Manoj Punjabi selaku produser, Habibie dan Ainun yang ketiga merupakan kado spesial untuk almarhum B.J. Habibie. Sebab menurut Manoj, momen terakhir sebelum kepergian Presiden Republik Indonesia ketiga itu, Habibie masih sering membicarakan seri yang ketiga. Demikian dilansir Antara. Setelah film kedua lebih fokus pada kehidupan Habibie, pada film ketiga kali ini akan berfokus pada kehidupan Ainun, khususnya semasa kuliah. Film ini mengambil latar belakang waktu tahun 1950-an atau saat Ainun duduk di bangku SMA dan kuliah. Saat di SMA, Ainun dikenal sebagai sosok cerdas yang menjadi pujaan di sekolahnya. Dalam film ketiganya ini, Ainun berkeinginan untuk meneruskan kuliah kedokteran. Hal yang sepertinya dianggap terlalu berat, khususnya untuk perempuan. Namun, Ainun tetap memasuki jurusan kedokteran. Proses awal masa orientasi mahasiswa memperlihatkan bahwa Ainun sosok yang suka melawan pada ketidakbenaran. Pelajaran hidup dari film Habibie dan Ainun 3, Kisah Wanita Agar Setara. Dalam film ketiga ini, kisah Habibie dan Ainun lebih memperlihatkan perjuangan Ainun menjadi seorang dokter. Banyak hikmah menarik yang bisa kita petik di dalamnya. Yang pertama, segala sesuatu yang indah dan dramatis belum tentu satu frekuensi. Film ini menceritakan masa lalu Ainun dengan pria lain dalam hidupnya. Sosok itu sempat mengisi hati Ainun semasa perkuliahan. Meskipun begitu, Ainun tak berjodoh dengannya. Memang hubungan mereka indah, tapi harus diakui keduanya belum satu frekuensi. Kedua, kita tidak bisa melawan takdir Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha memberikan yang terbaik. Ainun sempat merasa putus asa dan sedih. Ia merasa gagal menjalankan tugasnya sebagai dokter. Di saat inilah seseorang mengingatkan bahwa yang bisa kita lakukan hanya menjalankan yang terbaik. Sementara itu, takdir adalah urusan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa belajar banyak hal di dunia ini. Tapi, untuk memahami isi hati manusia, kita butuh belajar untuk seumur hidup. Menjadi dokter adalah tantangan yang berat. Perlu banyak ilmu yang Ainun pelajari semasa kuliahnya. Meskipun begitu, proses pembelajaran hidup manusia tidak pernah ada habisnya. Menurut Ainun, meskipun kita sudah belajar segala ilmu di dunia ini, kita juga perlu belajar memahami hati manusia. Yang keempat, jangan khawatir. Suatu saat, kamu akan menemukan seseorang yang selalu menemani dan mendampingimu. Ainun harus merantau untuk kuliah kedokteran. Ia kerap merasa kesepian dan merindukan keluarganya. Ia menginginkan seseorang yang akan selalu menemani dan mendampinginya di suatu hari nanti. Meski jalannya tak mulus, kita sekarang mengenal Habibie yang menemaninya hingga akhir hayat. Yang kelima, jangan pernah merasa gagal. Sesungguhnya kegagalan adalah batu sandungan agar kamu bangkit lagi. Ainun memiliki cita-cita dan harapan yang sangat tinggi. Namun, ketika keadaan tidak sesuai rencananya, ia jatuh sedalam-dalamnya. Dari hal ini, Ainun belajar untuk tidak pernah merasa gagal dan menyerah. Kegagalan hanyalah batu sandungan untuk bangkit. Yang keenam, sayangnya, meski negara kita sudah merdeka, masih banyak orang yang pikirannya belum merdeka. Film Habibie dan Ainun ketiga juga menceritakan Ainun ketika masih kecil. Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan Jepang. Meskipun begitu, masih banyak pikiran orang Indonesia yang belum merdeka dan terjebak pola patriarkis. Rupanya, hal ini masih terjadi pula hingga sekarang. Ini yang telah didobrak Ainun sejak masih muda. Yang ketujuh, ibarat dua orang dalam buku yang sama, tapi halaman yang berbeda. Cinta saja tak cukup untuk masa depan. Kalian butuh visi misi yang sejalan. Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, Ainun dikisahkan sempat menjalin kasih dengan pria lain. Namun, mereka tidak berjodoh. Mereka saling mencintai, namun tidak memiliki pandangan tentang masa depan yang sama.
Hal ini masih relevan dengan kehidupan percintaan masa kini, di mana sepasang kekasih harus betul-betul menyamakan tujuannya sebelum menjadi teman hidup. Yang kedelapan, sesungguhnya masa lalu itu adalah pelajaran yang membuatmu hidup seperti sekarang. Jadi, kenapa harus takut membicarakan masa lalu? Saat Habibie menceritakan kisah Ainun kepada keluarga besarnya, sama sekali tidak terbesit rasa tak senang. Menurutnya, masa lalu itu adalah pelajaran yang membuat kita hidup seperti sekarang. Karena itulah, ia tak sungkan membagikan ke orang lain agar ikut belajar. Jadi, kenapa harus takut untuk membicarakannya? Yang terakhir, tak perlu seseorang yang sempurna. Cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Meskipun sempat menjalin hubungan dengan pria lain, pada akhirnya Habibie dipersatukan dengan Ainun. Berdua, mereka mengarungi suka dan duka, kehidupan dalam frekuensi dan tujuan yang sama. Satu kutipan yang melekat dalam diri Habibie untuk Ainun adalah, tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup B.J. Habibie dan Ainun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.